ternyata penyebab daripada panas yang berlebihan di area ini ternyata biang keroknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya teknisi Skillshare 93. Oke, hari ini alhamdulillah kita mendapatkan sebuah garapan atau servisan lagi ya teman-teman ya. Oke, yang ada di hadapan kita saat ini ya teman-teman ya, Samsung A12 ya teman-teman ya. Jadi keluhan daripada handphone ini atau kerusakan daripada handphone ini adalah handphone ini memiliki dua kendala ya teman-teman ya, yaitu LCD-nya sudah hancur ya teman-teman ya, atau sudah pecah dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan kerusakan yang kedua teman-teman, handphone ini mati total ya. Handphone ini mati total dan kata usernya, handphone ini ketika dicolok kabel charger panas yang sangat berlebihan di area sini ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung melepas untuk cover belakangnya ya teman-teman ya. Oke, dan tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah tampilan dalam bagian belakang daripada Samsung Galaxy A12 ya teman-teman ya. Samsung Galaxy A12 dan kelihatan seperti ini ya teman-teman ya. Ini A12 ya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah saya akan mencari tahu atau mengecek apakah benar yang dikatakan usernya bahwa handphone ini ketika dicolok kabel charger handphone ini mengalami panas yang berlebihan ya teman-teman ya. Oke, dan kita akan langsung arahkan atau kita akan langsung mengecas menggunakan smart USB ya teman-teman ya. Oke, kelihatan ya teman-teman, ini smart USB nya, dan saya akan langsung ngecasnya ya. Ya, kelihatan ya teman-teman ya, konsumsi arus normal ya teman-teman ya. Kelihatan pada smart USB nya konsumsi arus normal, dan kita akan memang benar ya teman-teman ya. Ini belum saya melepas untuk pelindung daripada mesin, ini sudah terasa ya di bagian atas ini sangat panas ya. Oke, kita akan langsung bagian mesin ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi setelah terbuka seperti ini, bagian sini ya teman-teman ya, sebentar saja ya, dengan kita menyambungkan kabel charger sebentar saja, maka ini sangat panas ya teman-teman ya. Ini di bagian sini sangat panas. Kita akan langsung, tidak usah berlama-lama ya teman-teman ya. Oke, dan kita akan coba dengan multitester digital ya teman-teman ya. Apakah handphone ini korslet atau seperti apa, kita akan lihat ya teman-teman ya. Oke, dan kita sambungkan untuk kabel chargernya. Oke,
Perhatikan pada multitesternya ya teman-teman ya. Oke, tegangan pada VBAT tidak begitu normal ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung saja ke inti permasalahannya ya teman-teman ya. Karena yang sangat panas di area ini, maka kita akan langsung ke tahap pelepasan ya untuk kalengnya, agar kita bisa menganalisis bagian mesin apakah ada yang korosi ataupun terbakar bagian part-part di balik kaleng ini ya teman-teman ya. Oh, sangat panas ya teman-teman ya. Di bagian ini sangat panas. Jadi saya akan terlebih dahulu melepas di bagian ini ya teman-teman ya. Melepas kaleng pada bagian ini. Karena sumber panas berasal dari sini ya teman-teman ya. Jadi jika nanti kita tidak temukan kendala di bagian sini, kita akan lanjut untuk melepas di bagian sini lagi ya teman-teman ya. Jadi tampilan mesinnya seperti ini, dan sepertinya mesin ini masih segel ya teman-teman ya. Oke, kita akan singkirkan untuk handphonenya, dan kita fokus ke mesinnya ya teman-teman ya. Kita fokus ke area PCB. Terlebih dahulu kita lepaskan untuk bagian ini ya teman-teman ya, agar tidak oke. Dan saya membutuhkan alat bantu seperti ini ya teman-teman ya, untuk bisa melepas kaleng ya, kaleng pelindung part ya. Kita akan melepasnya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini atau baru menemukan channel kita, pantau terus videonya, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal dalam memahami sebuah kendala pada handphone ya teman-teman ya. Oke, kita akan baluti dulu, kita akan tutupi area-area bagian konektor agar tidak tersambar uap daripada blowernya ya teman-teman ya, agar konektor-konektor ini tetap aman ya. Karena kadang kaleng pada Samsung ini sangat kuat ya teman-teman ya, pelindung agar konektor-konektor yang dekat pada area yang akan kita eksekusi ini tidak mengalami cacat atau kerusakan ya teman-teman ya. Oke. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jika dirasa sudah cukup, setel blowernya saya biasa menggunakan angin di 3 untuk mengangkat kaleng dan panas di 350 ya teman-teman ya. Oke, sambil kita menunggu untuk blowernya panas, teman-teman bisa bantu dukung channel saya
dengan cara subscribe, like, share dan komen ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel kita, bunyikan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya yang akan kita hadirkan. Siapa tahu salah satu video daripada saya memiliki persamaan dengan kendala pada handphone teman-teman yang teman-teman alami saat ini ya teman-teman ya, untuk bisa teman-teman menjadikan referensi. Oke, kita akan langsung blower ya teman-teman ya. Oke, dan kalengnya sudah terangkat ya teman-teman ya. Biarkan mesinnya dingin ya teman-teman ya. Kita akan cari penyebab panas itu ya teman-teman ya. Apakah daerah sini, area ini? Kita akan lihat ya teman-teman ya. Oke, ketika sudah dirasa cukup ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut membersihkan sisa-sisa flux yang terdapat atau yang kita berikan di awal. Jadi ini fungsinya, gunanya untuk membersihkan sisa-sisa pasta yang kita gunakan di awal pencabutan atau pengangkatan kaleng ya teman-teman ya. Jadi pantau, cermati dengan teliti ya teman-teman ya, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal dalam mengeksekusi sebuah kendala ya teman-teman ya. Oke, ketika sudah dirasa kering dan bersih, oke ya teman-teman ya. Jadi perhatikan, ini yang mengeluarkan asap sudah ketahuan ya teman-teman ya. Sepertinya dia di area lilitan ini ya. Jadi kita akan membersihkannya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi setelah cek di bagian area IC CRV-nya ya, di bagian IC ini sudah saya cek di sekitaran ini dan sempat sudah saya angkat di bagian ini ya teman-teman ya. Saya sempat angkat untuk lilitan ini dan tiga-tiganya ini saya angkat ya teman-teman ya. Sempat saya angkat untuk tiga-tiganya ini, namun masih tetap panas ya teman-teman ya. Masih tetap panas dan sangat panas ya teman-teman ya. Masih sama aja seperti awal. Dan setelah ditelusuri, saya menemukan bahwa ternyata penyebab daripada panas yang berlebihan di area ini ternyata biang keroknya yang ini ya teman-teman ya. Ini letaknya ini. Ini ada dua kapasitor ya. Ini keduanya ini satunya ya teman-teman ya. Kalau dari arah bagian konektor LCD, ini dia yang besar ya, di antara dua ini, yang besar antara dua ini salah satu yang di urutan pertama ya teman-teman ya. Itu biang kerok daripada panasnya ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan segera untuk melepasnya
Jadi kita copot aja ya teman-teman ya untuk komponen yang mengakibatkan kerusakan atau panas atau yang short ya. Jadi kita congkel aja. Oke. Ini ya teman-teman ya yang saya maksud. Jadi ini ya. Semoga kelihatan sebentar ya, saya bantu dengan kaca pembesar. Oke, itu yang di atas kaleng itu ya teman-teman ya, dan itu tempatnya. Ya. Jadi ini tempatnya ya teman-teman ya. Nih. Ini untuk yang short ya. Ini yang shortnya ya teman-teman ya. Dan ini tempat dimana atau letak daripada komponen yang panas ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, di kaca pembesar ini yang sangat kecil ya. Oke. Nah, setelah kita mencopot ya, untuk komponen yang short ini kita singkirkan ya. Kita akan singkirkan lalu. Oke. Jadi tahap berikut yang akan kita lakukan, kita akan coba lagi ya teman-teman ya. Setelah pencopotan komponen yang mengakibatkan atau yang short ya, kelihatan ya teman-teman ya. Komponen yang short ya teman-teman ya. Dan ini adalah letaknya atau tempatnya. Jadi dia di urutan pertama dilihat daripada ini ya teman-teman ya, konektor LCD ya. Nah, jadi ini yang short, kita mencopotnya ya. Kita akan letakkan di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba lagi untuk handphonenya ya teman-teman ya. Jadi kerusakan pada Samsung A12 ini yaitu ketika dicolok kabel charger panas ya, dan itu sangat panas di bagian IC ini ya teman-teman ya, di sekitarannya. Rupanya biang keroknya adalah komponen yang short ya. Dan sekarang kita akan mencoba kembali ya teman-teman ya, apakah dengan cara atau pengangkatan komponen itu HP ini bisa kembali mencas dengan normal dan tidak ada yang panas lagi atau bagaimana. Kita akan lihat cas ya teman-teman ya, agar kita bisa menilai juga ya teman-teman ya, berapa konsumsi dayanya setelah komponen itu kita cabut. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, kita akan colok dan konsumsi dayanya kembali normal ya teman-teman ya, 0.7 dan tidak over lagi seperti awal video ya teman-teman ya. Karena short akhirnya over ya teman-teman ya. Konsumsi arusnya itu over ya teman-teman. Jadi ini sudah normal kembali ya teman-teman ya. Ini menandakan bahwa HP-nya normal, sudah normal kembali, dan kita akan coba pegang lagi di area ini. Dan ternyata alhamdulillah berhasil ya teman-teman, handphonenya sudah tidak panas lagi di area ini ya, tidak ada panas, dingin, sangat dingin ya. Dan kita akan lihat kembali untuk apakah dia mencas, dan alhamdulillah sudah ada logo petir putih muncul ya teman-teman ya. Jadi kita akan tunggu ya. Jadi oke teman-teman ya, saya akan mempersingkat waktu agar tidak memakan waktu yang lebih panjang ya teman-teman.
sampai ini atau handphonenya benar-benar mengisi ya teman-teman. Oh, dan ternyata belum sempat ya. Oke teman-teman, ini sudah menunjukkan logo 0% ya. Otomatis handphone ini sudah kembali mencas ya, dan 1% ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita mengganti LCD-nya, kita akan tunggu sampai handphone ini betul-betul memiliki daya yang cukup ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini setelah kita sudah mengganti LCD-nya ya, dan ini tampilan untuk handphonenya sudah kembali normal dan sudah mengisi ya. Alhamdulillah kita berhasil mengatasi handphone ini dengan keluhan mati total, dan di saat ketika dicolok kabel charger HP-nya sangat panas ya. Dan kerusakan yang kedua yaitu handphone ini LCD-nya sudah hancur ya teman-teman ya. Jadi kita disarankan ketika bila handphone ini bisa diatasi atau bisa hidup kembali, maka kita diminta untuk sekaligus mengganti LCD-nya ya. Dan ini untuk LCD bawaan ya teman-teman ya. Ya, ini untuk LCD bawaan dan kita sudah menggantinya dengan yang baru. Oke, teman-teman yang baru menemukan channel kita, jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru hadir dan baru mampir ke channel kita, tekan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikut yang akan kita hadirkan. Oke, alhamdulillah kita sudah berhasil mengatasi handphone Samsung A12 dengan keluhan mati total, dan saat dicolok kabel charger handphonenya sangat panas ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil mengatasinya, dan akhir kata daripada saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan mantap jiwa mempesona. Oke.